Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kemukjizatan Al-Quran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delima Putri Pramesina Hidayasari dengan NIM 2301343. Saya Natania Aulia dengan NIM 230013032. Saya Dianela Devasya dengan NIM 23013-033. Nama saya Nadia Hamzah dengan NIM 230013034. Saya Dewi Zahra Nurrahmani dengan NIM 230013044. Saya Raisa Atalia dengan NIM 230013054. Definisi mukjizat. Pengertian mukjizat menurut bahasa ialah sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah dalam rangka membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul. Dalam kamus KBBI, mukjizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dimiliki oleh siapapun. Karena Allah hanya memberikan mukjizat sebagai kelebihan kepada para utusannya untuk membuktikan kebenaran atas kenabian dan kerasulan. Definisi Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Dari Quran Surat Al-Isra ayat 88. Dengan artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran, mereka tidak dapat membuat serupa dengan Al-Quran, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Dan Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bukti kerasulan. Macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat hisiah atau kauniyah. Mukjizat hisiah atau kauniyah adalah sebuah mukjizat yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat ini juga dapat disebut sebagai mukjizat indrawi atau mukjizat material, karena mukjizat ini dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan disentuh oleh indera manusia. Mukjizat hisiah ini sendiri sifatnya tidak kekal, artinya bahwa hanya berlaku pada masa-masa atau zaman Nabi tertentu saja. Hampir dari semua mukjizat Nabi terdahulu, jenisnya adalah mukjizat hisiah. Yang kedua, mukjizat maknawiyah atau akliyah. Mukjizat maknawiyah adalah sebuah kejadian yang tidak bisa dirasakan, dicium, didengar, dilihat, bahkan disentuh secara langsung. Mukjizat ini hanya dapat dimengerti serta dikenal oleh orang yang memiliki budi luhur. Salah satunya adalah Al-Quran. Semua kitab suci yang diberikan oleh Allah SWT diturunkan kepada rasul-rasul sebelumnya. Hampir tidak ada yang asli, maksudnya adalah sudah banyak perubahan di dalamnya yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada kitab suci Al-Quran. Yang ketiga ada mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seorang rasul dan nabi. Contohnya seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW pada saat itu. Ada juga mukjizat pada cahaya bulan yang memancar dari arah tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit kusta dan buta yang didapatkan pada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat ada mukjizat salbiyah. Mukjizat salbiyah adalah mukjizat yang akan membuat sesuatu menjadi tidak berdaya. Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang dibakar oleh Raja Namrud. Namun ternyata api yang membakar Nabi Ibrahim ini tidak bisa membakarnya, bahkan api tersebut berubah menjadi dingin. Aspek-aspek mukjizat di aspek psikologi. Al-Quran sebagai penawar obat hati dari penyakit syirik, nifak, dan lain-lainnya. Di dalam Al-Quran, sebagian ayat dan surat berfungsi untuk mengobati badan terdapat pada surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, seperti pada firman Allah, surat Yusuf ayat 57 dan Al-Isra ayat 82. Al-Quran mempunyai pengaruh yang kuat terhadap jiwa manusia dan jin, seperti contohnya terhadap manusia pada awal peradaban Islam. Al-Quran memberikan pengaruh Islam sehingga banyak orang memeluk Islam. Sedangkan di zaman sekarang terdapat pemuda Nasrani yang masuk Islam karena memperdalam Al-Quran. Adapun pengaruh yang kuat terhadap jin disebutkan pada surat Al-Jin ayat 1 dan 2.
Al-Quran menenangkan hati dan memantapkan keyakinan. Orang-orang yang beriman mengetahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat seperti firman Allah yang terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 28. Aspek-aspek mukjizat yang kedua ada aspek bahasa dan sastra. Tidak ada satupun orang yang dapat menyaingi atau meniru Al-Quran seperti yang disebutkan pada surat At-Tur ayat 34. Orang yang mengerti bahasa Arab mengerti bahwa penggunaan kata adraka adalah untuk mengabarkan sesuatu yang benar-benar penting. Beberapa ayat memuat nada dan irama yang menyenangkan bagi pendengar dan mendatangkan ketenangan bagi pembacanya. Aspek kandungannya, beberapa ayat memuat berita-berita, kejadian, dan fakta-fakta ilmiah yang mendahului zamannya, dan sebagian baru terjawab di zaman sekarang. Contohnya menyatunya dua lautan air tawar dan air asin. Ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan tidak ada yang bertentangan dengan fakta ilmiah pengetahuan modern. Contohnya, segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Bentuk ilmu pengetahuan yang terkandung multidisiplin, matematika, biologi, fisika, dan sebagainya. Al-Quran relevan di segala zaman. Hukum-hukum yang tercatat di Al-Quran terkadang memberikan perincian yang sangat rinci, dan beberapa lainnya mujmal atau global. Hukum-hukum yang terkandung juga berlaku dari zaman ke zaman. Hukum-hukum yang dimuat mengandung kemaslahatan dan keilmiahan. Contohnya hukum pembagian warisan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.